Sebelum 10 menit berlalu, suasana di luar perpustakaan tiba-tiba menjadi gaduh. Subei berjalan ke jendela kecil dan melihat sekelompok tamu yang sebelumnya meminum anggur merah kini berkumpul bersama, menghadapi Jiang Tianming dan kelompoknya dengan ekspresi fanatik. Di barisan depan berdiri seorang pria parubaya berambut putih, wajahnya sangat mirip Feng Ling. Dialah Paman Feng Lan. Wajahnya penuh rasa percaya diri saat ia berbicara, seolah sudah memegang kendali penuh atas situasi. Ia mengatakan bahwa meskipun rencana mereka sempat diganggu, semua tetap berada di bawah kendalinya karena para tamu kini ada di pihak mereka. Para tamu itu tampak aneh, mata mereka kosong, ekspresi mereka fanatik. Bahkan ketika dikatakan bahwa mereka dimanipulasi, tidak ada satupun yang menunjukkan keraguan. Beberapa malah membujuk Jiang Tianming dan yang lain untuk menyerah, menyebut bahwa selama mereka ikut bergabung, mereka akan hidup nyaman. Paman Feng Lan menambahkan bahwa jika Jiang Tianming dan kelompoknya menolak, maka semua akibat buruk akan menjadi tanggung jawab mereka. Ia menekankan bahwa para tamu berada dalam kendalinya, dan kematian atau penderitaan mereka akan menjadi kesalahan pihak yang menolak menyerah. Ucapan itu membuat suasana menjadi berat. Semua orang memahami maksudnya. Jika mereka melawan, dan para tamu terluka, maka kesalahan akan dibebankan pada mereka. Situasinya sama seperti tragedi sebelumnya, kebenaran tak selalu menang di mata publik. Beberapa orang mulai ragu. Bahkan ada yang berpikir bahwa menyerah mungkin lebih baik demi menghindari tragedi. Namun Jiang Tianming tetap tenang. Ia menolak logika itu, menyatakan bahwa ancaman tersebut justru menunjukkan bahwa pihak lawan tidak benar-benar mampu menyerang mereka secara langsung. Jika memang bisa, mereka tidak akan membuang waktu berbicara. Ucapan itu menyadarkan yang lain. Benar, jika mereka benar-benar memiliki kendali penuh, mereka sudah menyerang sejak awal. Namun, Paman Feng Lan tetap percaya diri. Ia berkata bahwa meskipun mereka tak bisa menyerang sekarang, mereka masih bisa mengendalikan para tamu. Selama para sandera ada di tangannya, kelompok Jiang Tianming tetap terikat. Di saat inilah Subei, yang mengamati dari kejauhan, menyadari sesuatu yang penting. Ia melihat tali-tali tipis yang telah ditempatkan di tanah secara strategis, serta api kecil yang perlahan membentuk lingkaran. Itu bukan kebetulan. Wu Jin, yang berdiri di dekatnya, juga menyadari kejanggalan itu dan berkata bahwa Jiang Tianming dan yang lain tampaknya mengenakan alat komunikasi. Subei langsung mengerti. Feng Lan lah yang mengatur segalanya dari balik layar. Ia telah memperhitungkan setiap langkah, termasuk kemungkinan bahwa kelompoknya akan terdesak. Ketika Wu Jin bertanya apakah Feng Lan memberinya alat komunikasi juga, Subei menggeleng. Tapi itu justru menguatkan dugaannya, Feng Lan sengaja tidak melibatkannya secara langsung karena ia punya peran lain. Saat itu, Subei menyadari tujuan sebenarnya dari semua persiapan ini. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memancing reaksi. Tali-tali dan posisi api bukan untuk menyerang, melainkan untuk memaksa musuh bergerak sesuai skenario. Begitu waktunya tiba, Subei tahu semuanya akan bergerak serentak. Dan benar saja, ketika batas waktu hampir habis, susunan teleportasi aktif. Dalam sekejap, para guru dan pejabat penting muncul di lokasi, termasuk kepala akademi dan perwakilan berbagai pihak. Kehadiran mereka langsung mengubah situasi. Para tamu yang sebelumnya dikendalikan kini menjadi bukti hidup kejahatan yang dilakukan. Paman Feng Lan terkejut, wajahnya berubah drastis. Ia berusaha mempertahankan wibawanya, namun sudah terlambat. Feng Ling akhirnya maju. Dengan suara bergetar namun tegas, ia mengungkap bahwa ayahnya telah meminum anggur merah, bukti bahwa ia telah lama berada di bawah pengaruh organisasi Black Flash. Ia mengakui bahwa ayahnya telah berubah,
dan semua tindakannya selama ini bukan lagi karena cinta keluarga, melainkan karena kendali zat tersebut. Kata-katanya menghancurkan pertahanan terakhir sang paman. Ia mencoba membela diri, menyatakan bahwa semua yang ia lakukan demi putrinya. Namun tak satu pun percaya lagi. Para tetua keluarga Feng pun muncul, menegaskan bahwa mereka telah mengetahui pengkhianatan tersebut sejak lama. Mereka menyesalkan bahwa anggota keluarga mereka sendiri terjerumus sejauh ini. Dengan itu, konflik utama pun berakhir. Feng Lan muncul, berdiri dengan tenang, memimpin situasi. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang membantu, lalu memerintahkan agar semua tamu diamankan dan dibawa untuk penyelidikan lebih lanjut. Su Bei, melihat semuanya telah selesai, diam-diam menjauh dari keramaian. Wu Jin mengejarnya, dan keduanya kembali ke perpustakaan. Di sana, Su Bei mengambil buku tentang kemampuan, membaca bukan untuk hiburan, tetapi untuk memahami asal-usul kekuatan itu sendiri. Ia tertarik pada teori lama yang menyatakan bahwa kemampuan bukan berasal dari energi mental, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, emosi, vitalitas, bahkan kehendak hidup. Membaca itu, Su Bei merasakan pencerahan baru. Jika teori ini benar, maka potensi sejati seseorang bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh alat manapun. Dan mungkin, disitulah letak kunci kekuatannya sendiri. Setelah urusan di keluarga Feng berakhir untuk sementara, Su Bei dan yang lainnya dipanggil kembali. Masalah belum sepenuhnya tuntas, tetapi tidak mungkin diselesaikan hari itu juga. Feng Lan hanya menyampaikan bahwa keluarga Feng akan memberikan kompensasi atas kejadian tersebut, lalu membiarkan mereka pergi tanpa basa-basi tambahan. Tak lama setelah itu, Su Bei mendengar notifikasi dari Mana Consciousness bahwa King of Abilities telah diperbarui. Mereka kembali ke akademi melalui formasi teleportasi. Karena sudah malam, semua sepakat untuk bermalam di sekolah. Lei Zhen sempat bercanda ingin langsung tinggal sampai semester dimulai, tetapi ide itu langsung ditolak bersama. Kantin sudah tutup, dan layanan pesan antar tidak tersedia. Selain Su Bei, semua orang kelaparan. Untungnya, Ai Baozu memesan makanan dari dapur pribadi keluarganya. Meja pun segera penuh hidangan, dan mereka makan sambil mengobrol santai, tidak ada aturan melarang percakapan saat makan. Mu Tieren mengungkapkan keanehannya, meski Black Flash menjadi dalang, tidak satu pun anggota mereka muncul langsung. Biasanya, organisasi itu selalu hadir di garis depan. Si Zhaohua menjelaskan bahwa keluarga Feng memiliki sistem keamanan ketat. Bahkan untuk orang dalam, masuk tanpa izin sangat sulit. Ditambah lagi, acara itu bukan acara terbuka, sehingga pihak luar hampir mustahil menyusup. Mu Tieren akhirnya mengerti bahwa satu-satunya cara adalah menyusup dari dalam, menggunakan orang-orang keluarga Feng sendiri. Pembicaraan berlanjut ke nasib Black Flash setelah kejadian itu. Si Zhaohua yakin keluarga Feng pasti akan membalas. Namun, seperti biasanya, hadiah buronan saja tidak akan cukup. Organisasi itu terlalu licin. Topik pun beralih ke kompensasi. Su Bei berharap tidak ada acara tambahan. Ia sudah cukup puas dengan pengalaman kali ini, bisa membaca dengan tenang, makan enak, dan mendapat informasi penting tanpa terlibat langsung. Ai Baozu menegaskan bahwa keluarga Feng pasti tidak akan mengadakan acara seremonial lagi karena justru akan mempermalukan diri sendiri. Jiang Tianming hanya berharap bisa beristirahat tenang selama sisa liburan. Mendengar itu, Su Bei terdiam. Sebagai seseorang yang selalu terseret dalam peristiwa besar, ia tahu betul betapa mustahilnya harapan tersebut. Percakapan berlanjut santai hingga topik tugas sekolah muncul. Sebagian besar sudah menyelesaikan tugas mereka karena jumlahnya sedikit. Hanya Mo Xiaotian yang tampak panik, ia sama sekali belum mengerjakan apapun.
Saat Mo Xiaotian berniat menyalin jawaban, Mu Tieren dengan tegas melarang dan menawarkan bantuan dengan cara yang benar. Anehnya, Mo Xiaotian menerima dengan senang hati, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hal ini membuat Su Bei memperhatikan satu hal penting. Mo Xiaotian tampaknya tidak benar-benar peduli apakah tindakannya benar atau salah, selama tujuannya tercapai. Sebuah ciri kepribadian yang berbahaya. Percakapan berlanjut ringan hingga Jiang Tianming menggoda Su Bei soal laporan refleksi yang ia tulis. Ternyata, isi laporan Su Bei tidak sepenuhnya sesuai dengan kejadian sebenarnya. Ia sengaja menyederhanakan dan menghilangkan bagian berbahaya. Ketika hal itu diungkit, Su Bei hanya tersenyum santai, menyebut bahwa ia tidak ingin membuat guru khawatir. Alasannya begitu tenang hingga membuat yang lain terdiam. Keesokan harinya, semua kembali ke rumah masing-masing. Su Bei sempat berpikir membeli tempat tinggal dekat akademi, tetapi harga properti di kawasan itu terlalu tinggi. Meski mampu, ia menilai belum perlu. Setelah kembali ke rumah dan beristirahat, Su Bei membuka manga untuk mengikuti perkembangan cerita. Alur cerita beralih ke sudut pandang Jiang Tianming dan kelompoknya. Mereka menuju rumah keluarga Feng untuk menghadiri acara resmi. Dalam perjalanan, mereka sempat menyesal tidak menggunakan kendaraan, baru sadar bahwa mereka kini cukup kaya untuk itu. Saat tiba, mereka bertemu Su Bei yang sedang berbicara dengan pelayan. Tak lama kemudian, Feng Lan muncul dan menghadapi seorang pria yang mencoba meremehkan mereka. Adegan tamparan wajah klasik pun terjadi. Cerita berlanjut ke dalam rumah keluarga Feng. Para tamu berdatangan, sebagian besar berpakaian formal. Banyak karakter penting diperkenalkan, termasuk si Zhao Hua dan Ai Baozu yang tampil mencolok. Komentar pembaca membludak, terutama memuji penampilan para karakter. Ketika Su Bei muncul, pembaca semakin antusias. Dalam satu adegan penting, Su Bei terlihat memperhatikan tong anggur merah di sudut ruangan, sebuah petunjuk halus yang kelak menjadi kunci insiden besar. Banyak pembaca baru menyadari ini setelah membaca ulang. Plot kemudian bergerak ke arah konflik. Para tamu mulai berinteraksi, dan ketegangan meningkat. Feng Ling tampil dengan citra antagonis, penuh tekanan dan manipulasi. Interaksinya dengan Zhao Xiaoyu membuat pembaca curiga dan waspada. Namun, di balik semua itu, pembaca yang jeli menyadari bahwa Feng Ling sebenarnya sedang mengamati dan menguji keadaan, bukan benar-benar menjadi musuh. Di tengah jamuan, Su Bei terlihat tenang dan terpisah dari keramaian, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Panel demi panel menunjukkan bahwa ia sudah memprediksi arah peristiwa. Suasana tegang yang mengendap, memberi isyarat bahwa konflik besar akan segera pecah, dan bahwa semua yang terjadi sejauh ini hanyalah pembukaan dari peristiwa yang jauh lebih berbahaya. Kekacauan di dalam aula makan pecah tanpa peringatan. Salah satu tamu tiba-tiba memuntahkan darah, tubuhnya bergetar hebat sebelum ambruk. Awalnya semua mengira itu hanya kondisi medis mendadak, namun tak lama kemudian, orang lain mulai menunjukkan gejala yang sama. Beberapa terjatuh, kejang-kejang seperti kehilangan kendali atas tubuh mereka. Kepanikan pun meledak. Para tamu berteriak dan berusaha kabur, tetapi pintu-pintu telah tertutup rapat. Dalam kekacauan itu, Paman Feng melangkah maju dan mengumumkan bahwa muntah darah tersebut menular, sehingga semua orang harus dikendalikan untuk mencegah penyebaran. Ucapannya tidak sepenuhnya dipercaya, namun sebelum ada yang bisa membantah, lebih banyak orang mulai kolaps. Su Bei, yang sudah pergi lebih awal, bersyukur tidak berada di sana. Ia tahu jika masih berada di tempat itu, dirinya pasti akan terseret dalam kekacauan dan sulit untuk keluar tanpa konflik. Bab ini berakhir dengan suasana tegang, seolah tragedi besar baru saja dimulai. Jika hanya membaca sampai sini, pembaca pasti merasa digantung. Untungnya,
Su Bei langsung melanjutkan membaca bab berikutnya. Keracunan itu ternyata berasal dari anggur merah. Semua yang meminumnya kehilangan kesadaran dan dibawa pergi oleh anak buah sang paman. Dalam kekacauan tersebut, Jiang Tianming dan kelompoknya berhasil meloloskan diri menggunakan jalur yang telah mereka siapkan sebelumnya. Meski tidak dianggap target utama, ketidakhadiran mereka tetap disadari. Sang paman segera menyadari bahwa Feng Lan pasti memberitahu mereka, lalu memerintahkan pengejaran. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Masing-masing menggunakan kemampuan mereka untuk kabur atau bersembunyi. Dalam kekacauan itu, alur cerita beralih pada Qi Huang, yang diselamatkan oleh Su Bei. Namun fokus sebenarnya bukan pada Su Bei, melainkan pada Wu Jin. Untuk pertama kalinya sejak lama, kemampuan Wu Jin diperlihatkan secara jelas. Dalam satu adegan, seorang musuh berjalan ke arahnya dengan mata berbentuk hati, sepenuhnya terhipnotis. Penonton segera menyadari bahwa ini adalah kemampuan mental tingkat tinggi. Komentar pembaca pun bermunculan, berspekulasi tentang jenis kemampuan Wu Jin dan mengaitkannya dengan latar belakangnya. Banyak yang menyadari bahwa dia jelas bukan karakter biasa. Setelah itu, kelompok tersebut berusaha menemukan para tamu yang ditahan. Namun ketika mereka berhasil menemukannya, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Para tamu tidak disiksa ataupun dikurung secara paksa. Mereka justru tampak menikmati keadaan mereka, terpengaruh oleh zat dalam anggur merah. Kesimpulannya jelas, mereka bukan sandera, melainkan pecandu. Karena itu, penyelamatan tidak mungkin dilakukan. Bahkan jika dibebaskan, mereka akan tetap berada di bawah pengaruh racun tersebut. Qi Huang sempat menyalahkan Su Bei karena tidak memperingatkan mereka lebih awal, namun setelah Wu Jin menjelaskan bahwa memperingatkan mereka tidak akan mengubah apapun, ia segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Di kolom komentar, perdebatan panas terjadi. Ada yang menyalahkan Su Bei, ada pula yang membelanya. Namun jelas bahwa cerita dengan sengaja membiarkan konflik moral itu terbuka. Alur kemudian kembali ke Jiang Tianming. Ia dan timnya berhasil meloloskan diri, tetapi bertemu dengan Feng Ling. Dalam konfrontasi tersebut, Feng Ling akhirnya mengungkap bahwa ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar bisa memutus kendali keluarganya dan membantu Feng Lan. Ia mengakui bahwa dirinya telah menunggang harimau terlalu lama dan tak bisa turun tanpa risiko, sehingga memilih berpura-pura bekerja sama dengan pamannya. Reaksi pembaca terbelah. Sebagian percaya padanya, sebagian yakin ia masih berkhianat. Ketegangan meningkat ketika Feng Ling dengan sukarela menyerahkan diri kembali pada pihak pamannya, seolah mengkhianati semua orang. Namun, sebelum situasi memburuk, Feng Lan muncul dan membagikan alat komunikasi kepada semua anggota tim. Ia telah mempersiapkan semuanya sejak awal. Sementara itu, Su Bei, yang sempat menghilang dari fokus cerita, kembali muncul melalui sudut pandang lain. Ia turun gunung, menghindari penjagaan, dan membawa anggur merah sebagai bukti kepada pihak sekolah. Adegan ini menunjukkan bagaimana ia bergerak diam-diam dan efisien, tanpa perlu banyak sorotan. Setibanya di sekolah, Su Bei menyerahkan botol anggur itu kepada para guru. Tak lama kemudian, diketahui bahwa salah satu anggota tim medis telah menghancurkan sampel sebelumnya, indikasi adanya pengkhianat internal. Saat Su Bei mengeluarkan cadangan yang ia simpan, semua terkejut. Bahkan para guru tidak menyangka ia telah bersiap sejauh itu. Reaksi pembaca pun memuncak, memuji kehati-hatian dan kecerdikannya. Kembali ke medan konflik, Feng Ling kembali muncul di hadapan Jiang Tianming dan kelompoknya, kali ini seolah benar-benar berpihak pada pamannya. Ia menyerahkan diri, membuat semua orang terkejut. Namun momen itu hanyalah bagian dari rencana. Feng Lan segera memerintahkan pergerakan melalui alat komunikasi, membagi tim untuk menutup semua jalur pelarian.
Jiang Tianming dengan cepat menyadari celah dalam rencana tersebut dan memperingatkan Feng Lan, yang segera menyesuaikan strateginya. Berkat itu, mereka berhasil membalikkan keadaan. Akhirnya, pasukan pamannya terdesak ke satu area. Meski masih berusaha melawan, mereka kehilangan kendali. Di tengah semua itu, Feng Ling berdiri di antara dua sisi, membuat pembaca terus bertanya di pihak mana ia benar-benar berdiri. Su Bei yang selesai membaca pembaruan manga, lalu membuka forum untuk melihat reaksi para pembaca. Karena update dibagi dua bagian dengan jarak waktu cukup lama, diskusi mengenai bagian pertama sudah mereda, dan forum kini dipenuhi pembahasan tentang paruh kedua cerita. Topik terpanas membahas perbandingan kemampuan ramalan antara Su Bei dan Feng Lan. Banyak pengguna forum menilai bahwa selama ini Su Bei tampak lebih unggul, namun setelah perkembangan terbaru, Feng Lan mulai menunjukkan keunggulannya sendiri. Beberapa pembaca menilai kemampuan ramalan Feng Lan berfokus pada peristiwa besar dan arah umum kejadian, sementara kemampuan Su Bei lebih tertuju pada individu tertentu. Diskusi semakin panas, sebagian menyebut Feng Lan lebih kuat, sementara yang lain menegaskan bahwa keduanya hanya berbeda tipe, bukan soal unggul atau kalah. Perdebatan itu berkembang menjadi perbandingan gaya, fungsi, dan peran keduanya dalam cerita. Ada yang menilai Feng Lan lebih cocok sebagai pemimpin karena mampu melihat gambaran besar, sedangkan Su Bei dianggap spesialis yang berbahaya dalam skala individu. Namun sebagian pembaca mengingatkan bahwa Su Bei belum pernah benar-benar menunjukkan seluruh kemampuannya, sehingga kesimpulan itu terlalu dini. Su Bei membaca semua komentar tersebut tanpa bereaksi berlebihan. Ia menyadari bahwa dirinya dan Feng Lan memang telah berkembang ke arah yang berbeda. Di masa ujian akhir, Feng Lan masih ragu dengan posisinya, tetapi sekarang jelas telah menemukan jalannya sendiri. Setelah itu, Su Bei membuka topik lain yang membahas alasan dirinya dan Wu Jin pergi ke perpustakaan. Banyak pembaca berspekulasi mengenai tujuan mereka, sebagian mengaitkannya dengan penelitian tentang Nightmare Beast dan kemungkinan hubungan antara manusia dan makhluk tersebut. Ada pula yang menduga Su Bei tengah mencari cara untuk mengembalikan manusia yang berubah menjadi Nightmare Beast, atau menelusuri latar belakang seseorang yang penting baginya. Diskusi berkembang semakin liar, bahkan menyinggung kemungkinan adanya mata-mata di akademi. Beberapa pengguna mulai menebak-nebak siapa pengkhianat sebenarnya, mengaitkan hal itu dengan latar belakang keluarga para siswa. Nama-nama seperti Mu Tieren, Ling Yu, dan Li Su disebut, sementara yang lain menyinggung kelompok Black Flash. Spekulasi terus berkembang tanpa arah yang jelas. Su Bei membaca semua itu dengan tenang. Ia menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka benar-benar mendekati kebenaran. Meski sempat terpikir untuk menggunakan akun, Prophet, dan memberi petunjuk, ia menahan diri. Informasi yang ia miliki terlalu sensitif. Jika dibocorkan terlalu dini, bukan hanya akan menarik perhatian berlebihan, tetapi juga berisiko memancing campur tangan dari kesadaran manga itu sendiri. Ia memilih menunggu waktu yang tepat. Rencananya adalah membiarkan Jiang Tianming lebih dulu menemukan petunjuk di dalam cerita, lalu baru perlahan mengarahkan pembaca melalui diskusi publik. Untuk saat ini, ia menahan diri. Setelah menutup forum, Su Bei beralih pada hal yang lebih penting, penggunaan kedua dari kemampuan Dream Bubble. Ia tak lagi meneliti kompas takdir seperti sebelumnya, melainkan mencoba mengembangkan pemahamannya lebih jauh. Ia mulai dengan membuat model takdir, kali ini tidak untuk satu individu, melainkan kelompok. Dengan pengalaman sebelumnya, ia cepat membangun kerangka dasar. Ia lalu meneliti hubungan antar penunjuk takdir milik beberapa orang sekaligus. Ia menemukan bahwa takdir seseorang tidak berdiri sendiri. Pergerakan satu orang dapat memengaruhi orang lain, terutama jika mereka memiliki hubungan, keluarga, teman,
atau berada dalam lingkungan yang sama. Dalam kondisi tertentu, penunjuk takdir beberapa orang bisa membentuk pola garis atau lingkaran. Jika satu titik digerakkan, titik lain akan ikut bergeser. Penemuan ini sangat penting. Ia menyadari bahwa dengan memengaruhi satu orang, ia bisa menggerakkan hasil yang lebih besar tanpa menghabiskan banyak energi mental. Bahkan, dalam kondisi tertentu, perubahan kecil bisa memicu hasil ekstrim, termasuk kematian, tanpa perlu menyentuh target secara langsung. Ia juga menemukan teknik baru, Destiny Bestowal. Teknik ini memungkinkan hubungan antara orang-orang yang awalnya tidak terhubung, selama pola takdir mereka membentuk struktur tertentu. Meski mengonsumsi energi mental cukup besar, teknik ini memungkinkan manipulasi takdir dari balik layar, nyaris tanpa jejak. Meski mahal secara energi, kemampuan ini sangat berbahaya dan efektif jika digunakan dengan hati-hati. Subei memahami bahwa inilah kekuatan sejatinya, bukan konfrontasi langsung, melainkan pengendalian di balik layar. Setelah eksperimen itu, tubuhnya melemah. Ia berbaring, memesan makanan karena tak sanggup memasak. Seperti biasa, masakannya sendiri selalu berakhir buruk. Dalam keadaan lemah, ia lebih memilih makanan pesan antar. Sementara itu, grup kelas mulai ramai membicarakan perkembangan terbaru tentang keluarga Feng. Diketahui bahwa paman Feng Lan dan keluarganya ditahan, bukan dibunuh. Black Flash juga resmi dinyatakan akan dimusnahkan dalam 3 tahun oleh ramalan keluarga Feng. Berita ini mengejutkan banyak pihak. Namun bagi Subei, itu masuk akal. Sebagai antagonis utama, kehancuran Black Flash memang tak terelakkan. Pengumuman itu sekaligus memperkuat wibawa keluarga Feng, membuktikan bahwa ramalan mereka bukan omong kosong. Feng Ling kembali ke stasiun radio dan memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan posisinya di Dewan Tetua. Ia memilih mengorbankan hak atas posisi kepala keluarga demi mencegah konflik internal, terutama karena hanya dirinya dan Feng Lan yang memiliki kemampuan ramalan. Dengan keputusan itu, gejolak internal keluarga Feng untuk sementara mereda. Namun bagi Subei, semua ini hanyalah bagian dari arus besar yang sedang bergerak, dan ia tahu, gelombang berikutnya tak akan lama lagi datang. Suasana awal masuk sekolah setelah libur singkat. Subei kembali ke akademi dalam kondisi bebas dari efek dream bubble. Saat tiba di kelas, ia mendapati suasana ramai. Mo Xiaotian sudah datang lebih dulu dan sedang berbincang dengan Mu Tieren. Di setiap meja tampak kotak hadiah kecil. Mo Xiaotian segera menghampiri Subei dengan wajah cerah dan menyerahkan sebuah kotak hadiah, mengatakan bahwa itu adalah pemberian dari kakeknya sebagai ucapan terima kasih karena semua orang telah membantunya selama semester lalu. Ia menekankan bahwa hadiah itu dipilih khusus dan bisa digunakan oleh siapapun. Subei bersikap waspada. Ia merasa aneh karena Mo Xiaotian berbicara terlalu rapi dan dewasa. Ia tidak langsung menerima hadiah itu, hanya membiarkannya diletakkan di mejanya. Dalam pikirannya, hadiah seperti ini berpotensi membawa efek tersembunyi, entah aktif saat dibuka, digunakan, atau bahkan hanya dimiliki. Mo Xiaotian tidak keberatan dan segera beralih menyapa siswa lain. Hal itu menandakan bahwa menerima hadiah bukanlah syarat pemicu, tetapi tetap saja membuat Subei tidak tenang. Ia memilih bersikap hati-hati, karena jika bahaya itu tak terelakkan, maka satu-satunya pilihan adalah bersiap menghadapinya. Tak lama kemudian, Zhou Renji datang membawa informasi tentang apartemen yang dicarikan untuk Subei. Ia menunjukkan beberapa foto unit hunian yang dekat dengan akademi. Setelah menimbang, Subei memilih satu unit bergaya minimalis. Ia langsung mentransfer uangnya tanpa ragu, karena percaya pada reputasi keluarga Zhou. Meskipun dana yang dikeluarkan cukup besar, Subei tidak terlalu khawatir. Ia yakin bisa memperoleh kembali uang itu melalui cara lain.
Jika bukan karena situasi yang menuntut, ia bahkan tak berniat membeli rumah sama sekali. Di kelas, para siswa mulai membuka hadiah masing-masing. Zhao Xiaoyu membuka miliknya setelah memastikan dengan Mo Xiaotian. Hadiahnya berupa bantal leher berbentuk U yang tampak nyaman. Mo Xiaotian menjelaskan bahwa bantal itu memiliki efek meningkatkan kualitas tidur secara permanen. Namun justru hal itu membuat Su Bei semakin waspada. Ia menduga benda tersebut mungkin memiliki efek tersembunyi terkait mimpi atau kesadaran. Ia memutuskan untuk tidak menggunakannya sama sekali dan menyimpannya jauh dari tempat tidur. Tak lama kemudian, Feng Lan masuk ke kelas dan berdiri di depan untuk memberikan pengumuman resmi. Ia berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka dalam insiden sebelumnya dan mengumumkan bahwa seluruh pengkhianat dalam keluarganya telah ditangkap. Penawar untuk racun anggur merah masih dikembangkan, tetapi prosesnya berjalan lancar. Sebagai kompensasi, keluarga Feng memberikan dua hal, uang tunai 20 juta untuk setiap anggota kelas dan kesempatan mengikuti pelatihan di Fiksi Holy Land selama 5 hari. Hadiah uang tidak terlalu mengejutkan, namun penyebutan Fiksi Holy Land membuat seluruh kelas terdiam. Tempat itu dikenal sebagai wilayah suci para ability user, tempat yang sangat tertutup dan hanya bisa dimasuki oleh sedikit orang setiap tahunnya. Beberapa siswa, termasuk Mu Tieren dan Zhao Xiaoyu, baru mendengar nama itu untuk pertama kali. Zhou Renji menjelaskan bahwa Fiksi Holy Land adalah lokasi langka dengan kepadatan energi tinggi, mampu meningkatkan kemampuan seseorang secara signifikan. Banyak tokoh besar pernah mengunjungi tempat itu, termasuk kepala akademi saat ini. Feng Lan menjelaskan bahwa keluarganya memiliki hubungan lama dengan pihak Fiksi, sehingga bisa mengamankan sejumlah slot. Ini sekaligus menjelaskan mengapa keluarga Feng tetap disegani meski kekuatan tempurnya tidak menonjol, mereka memiliki akses pada masa depan. Zhao Xiaoyu bertanya kapan mereka akan berangkat. Feng Lan menjawab bahwa perjalanan akan dilakukan setelah ujian tengah semester, bertepatan dengan masa libur festival. Semua siswa terlihat bersemangat. Tidak ada satupun yang menolak kompensasi tersebut. Su Bei sendiri menaruh perhatian besar pada kesempatan ini. Peningkatan mental energi adalah hal yang paling ia butuhkan. Tanpa itu, kemampuan miliknya sangat boros dan berbahaya digunakan. Ia mengingat betapa berharganya setiap peningkatan kecil, karena selama ini ia nyaris tidak mendapatkannya. Ia teringat bagaimana di insiden sebelumnya, semua orang mendapat peningkatan kecuali dirinya. Mental kristal yang ia miliki pun tidak cocok untuknya dan justru berisiko bila digunakan. Karena itu, kesempatan memasuki Fiksi Holy Land baginya sangat berharga. Saat pelajaran akan dimulai, ia sempat mencari informasi tentang Fiksi Holy Land melalui ponsel. Informasi yang tersedia sangat terbatas, sebuah pulau independen dengan sumber daya energi tinggi, dijaga ketat, dan hanya menerima segelintir pengunjung setiap tahun. Bel berbunyi, dan guru wali kelas, Meng Huai, masuk. Ia langsung meminta seluruh siswa mengumpulkan laporan refleksi tentang pengalaman di dunia berbeda. Semua menyerahkan, termasuk Mo Xiaotian, yang membuat Meng Huai sedikit terkejut. Meng Huai kemudian menjelaskan rencana pembelajaran semester ini. Polanya mirip semester lalu, dengan penekanan pada ujian bulanan, tengah semester, dan akhir semester. Ia menegaskan bahwa nilai akademik tetap penting. Kepada siswa tertentu, ia memberi instruksi khusus. Zhao Xiaoyu diminta fokus meningkatkan mental energi. Mu Tieren diminta mempertahankan dan menstabilkan kekuatan fisiknya. Sementara untuk Su Bei, Meng Huai menyarankan pelatihan khusus dalam pengendalian mental energi tingkat lanjut. Ia mengakui bahwa kemampuan Su Bei sudah sangat tinggi, tetapi justru karena itu, ia perlu kontrol yang lebih presisi. Su Bei menerima saran tersebut tanpa keberatan,
pelatihan semacam itu memang yang ia butuhkan. Menjelang akhir kelas, Meng Huai mengumumkan bahwa keesokan harinya akan ada kuliah khusus mengenai Nightmare Beast tingkat tinggi, karena akademi baru saja berhasil menangkap satu. Ia memperingatkan para siswa untuk bersiap secara mental dan fisik. Setelah itu, terdengar sebuah kabar, bahwa akademi telah menangkap Nightmare Beast tingkat tinggi, membuat seluruh siswa terkejut. Meski mereka pernah menghadapi makhluk sejenis sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka akan mengamati secara langsung makhluk tersebut dalam konteks pembelajaran. Setelah bel berbunyi, kelas menjadi riuh. Ai Baozu bercanda bahwa ia berharap Nightmare Beast itu tampan, disambut candaan dari yang lain. Namun pembicaraan itu berubah canggung ketika mereka menyadari bahwa makhluk berwujud manusia sangat jarang ditemui. Sebagian mulai merasa tidak nyaman. Meng Huai sebelumnya telah memperingatkan agar siswa menyiapkan perlindungan, dan kini Su Bei menyadari bahwa peringatan itu bukan sekadar formalitas. Ia mulai curiga bahwa akan ada sesuatu yang tidak biasa. Meski begitu, kelas tetap berlangsung seperti biasa. Saat waktu pelajaran dimulai, sebuah kandang besar tertutup kain merah dibawa masuk. Meng Huai tampak waspada, menjaga jarak dari kandang itu. Para siswa penasaran, dan Jiang Tianming diminta membuka penutupnya. Begitu kain disingkap, tampaklah seekor Nightmare Beast berbentuk duyung hitam. Tubuhnya seperti manusia dari atas, berekor ikan hitam pekat dengan sisik mengilap. Wajahnya indah namun tidak wajar. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa siswa mulai merasa tidak nyaman, seolah terdengar suara samar di telinga mereka. Su Bei segera menyadari kejanggalan itu, ia tidak pernah mendengar suara semacam itu sebelumnya, namun pikirannya bereaksi seolah mengenalnya. Ia segera sadar ini adalah efek kemampuan mental. Melirik ke arah Wu Jin, ia menyadari bahwa temannya juga tidak terpengaruh. Keduanya saling memahami bahwa makhluk itu memiliki kemampuan pesona mental, dan Wu Jin kebal terhadapnya. Su Bei mencoba memperingatkan secara tidak langsung, namun Meng Huai dengan sengaja menghentikannya, menandakan bahwa ini adalah bagian dari pelajaran. Su Bei pun memasang penutup telinga darurat dari tisu basah yang telah ia siapkan sebelumnya. Ketika kelas berlanjut, makhluk itu menunjukkan reaksi lebih aktif. Meng Huai menjelaskan bahwa ini adalah Nightmare Beast tingkat tinggi dengan kemampuan pengaruh mental, dan bahwa makhluk seperti ini sangat berbahaya bila tidak ditangani dengan benar. Ia juga menegaskan pentingnya menyerang dengan tepat karena sebagian Nightmare Beast mampu meledakkan diri. Tak lama kemudian, kelas dihentikan sementara. Namun begitu Meng Huai keluar ruangan, suasana berubah drastis. Banyak siswa mulai bergerak mendekati kandang tanpa menyadari bahaya. Su Bei segera menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Ia dan Wu Jin bergerak cepat menuju pintu belakang. Pintu utama terkunci, namun jendela masih bisa dibuka. Mereka melompat keluar tepat sebelum makhluk itu mulai mengamuk. Di dalam kelas, Nightmare Beast mulai menghantam kandang, memicu kekacauan. Air memercik kemana-mana, dan jeritan terdengar. Namun sistem pengamanan sekolah aktif, dan para guru segera menangani situasi tersebut. Di luar, Su Bei dan Wu Jin memilih pergi ke kafetaria. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka di sana hanya akan memperumit keadaan. Bagi mereka, pelajaran hari itu sudah jelas, tidak semua ancaman bisa dihadapi secara frontal. Saat makan, mereka melihat siswa lain datang dalam kondisi basah dan kacau. Suasana ramai, penuh keluhan dan kekesalan. Su Bei tetap tenang, menyadari bahwa kejadian ini adalah pelajaran yang disengaja. Beberapa siswa menuduh Su Bei tidak memperingatkan mereka. Ia menjawab bahwa guru telah memberi tanda, dan ia sendiri tidak diberi izin untuk berbicara. Ia menegaskan bahwa jika seseorang tidak peka terhadap peringatan, maka itu adalah kesalahan sendiri.
Wu Jin memilih diam, merasa bersalah namun memahami bahwa semua ini memang dirancang sebagai pelajaran. Sementara itu, Zhou Renji tampak paling terpukul, wajahnya menunjukkan rasa malu dan frustrasi. Akhirnya, setelah ketegangan mereda, Su Bei dan Wu Jin meninggalkan kafetaria. Meski situasi kacau, keduanya tahu bahwa ini hanyalah awal dari rangkaian ujian yang lebih besar. Bagi mereka, hari ini bukan kegagalan, melainkan pengingat bahwa di dunia ini, kelengahan sekecil apapun bisa berujung pada bencana. Pada kelas sore itu, Zhou Renji mendatangi Su Bei untuk meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Setelah menenangkan diri usai makan siang, ia akhirnya menyadari bahwa reaksinya saat itu berlebihan dan tidak rasional. Su Bei menerima permintaan maaf tersebut dengan tenang. Bagi dirinya, hal itu bukan masalah besar, meskipun ia tetap mencatatnya dalam hati, kepribadian Zhou Renji berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Su Bei teringat akan foreshadowing dari penulis. Jika konflik ini benar-benar penting, seharusnya sudah meledak sejak awal. Fakta bahwa masalah ini dibiarkan berlarut justru membuatnya waspada, kemungkinan besar akan ada kejadian besar di masa depan yang melibatkan Zhou Renji. Keesokan harinya, Meng Huai membahas insiden kemarin di kelas. Ia memanggil Mu Tieren sebagai ketua kelas dan memintanya menjelaskan kesalahan mereka. Dengan jujur dan sistematis, Mu Tieren menyebutkan bahwa mereka terlalu lengah meski berada di sekolah, tidak bertanya detail mengenai Nightmare Beast, serta gagal menangkap petunjuk yang diberikan guru. Jawaban itu sepenuhnya memuaskan Meng Huai. Setelah itu, giliran Su Bei dipanggil. Mengejutkan semua orang, ia langsung mengakui kesalahannya. Ia berkata bahwa dirinya salah karena memilih diam hanya karena takut pada otoritas guru. Jawaban itu membuat suasana hening. Meng Huai tampak setengah kesal, setengah terhibur, lalu menyuruhnya bersiap menghadapi latihan fisik sore hari. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Tidak ada dunia mimpi, tidak ada insiden, tidak ada gangguan dari Black Flash. Dunia terasa normal, terlalu normal. Namun Su Bei tahu ketenangan itu semu. Catatan tentang meteor yang ia miliki mengingatkannya bahwa konflik besar masih menunggu. Ia sadar, untuk menggerakkan alur cerita dan memancing perhatian pembaca, ia perlu momen penting. Ujian bulanan menjadi kandidat paling tepat. Jika ia ingin memengaruhi arah masa depan dan membagikan informasi penting pada Jiang Tianming, momen itu harus dimanfaatkan. Sementara itu, latihan pengendalian mental energi dimulai. Meng Huai menjelaskan tahapannya, tetapi memberi kebebasan pada Su Bei untuk memilih metode sendiri. Karena sebagian besar kemampuannya bersifat rahasia, ia memilih berlatih secara mandiri. Ketika Zhao Xiaoyu bertanya tentang latihannya, Su Bei menjawab dengan samar. Namun ketika didesak, ia akhirnya mengaku bahwa ia melatih kontrol mental energi dengan cara merajut shell menggunakan energi mental. Reaksi Zhao Xiaoyu langsung pecah menjadi tawa. Ia menganggapnya lucu sekaligus kreatif. Tak lama, Mo Xiaotian ikut tertarik dan bahkan mencoba menirunya dengan penuh semangat. Keesokan harinya, ia benar-benar membawa benang dan jarum. Tak lama kemudian, Zhao Xiaoyu ikut bergabung. Dalam beberapa hari, seluruh kelas S terlihat merajut. Bukan karena latihan, melainkan karena empati, mereka tidak ingin Su Bei merasa aneh sendirian. Su Bei menyadari hal itu dan tidak menolak. Ia merasa tersentuh. Latihan itu tidak memalukan. Justru terasa hangat. Waktu berlalu cepat. Ketika minggu keempat tiba, suasana sekolah berubah. Ketegangan meningkat. Kabar tentang ujian bulanan menyebar luas. Dari Zhao Xiaoyu, Su Bei mengetahui bahwa ujian ini akan menentukan perwakilan sekolah untuk kompetisi 3 akademi. Setiap jalur, serangan, pertahanan, kontrol,
dukungan, dan spesial, akan memilih 2 orang. Su Bei langsung memperhitungkan posisi semua orang. Ia menilai siapa yang cocok di tiap jalur dan menyadari betapa padatnya persaingan. Banyak siswa kuat, terutama di jalur serangan. Ketika ditanya, Zhao Xiaoyu mengungkapkan bahwa ia tidak akan ikut bertarung. Ia justru menjadi relawan penyelenggara kompetisi, memanfaatkan kemampuannya yang dapat menenangkan emosi, sangat berguna untuk menstabilkan suasana pertandingan besar. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tapi masuk akal. Bahkan guru menyetujuinya. Sementara itu, Su Bei memikirkan Jiang Tianming. Ia tahu kemampuan sejatinya terlalu sensitif untuk dipamerkan. Jika terekspos, bukan hanya akademi lain yang akan memperhatikannya, tetapi juga pihak berbahaya seperti Black Flash. Ia sadar, dalam dunia ini, kekuatan bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga tentang bagaimana orang lain memandangnya. Meng Huai memasuki kelas dengan senyum tipis, langsung menyadari kegelisahan para murid. Ia menyinggung bahwa hati mereka sedang tidak tenang, lalu memanggil Mu Tieren untuk menjelaskan apa yang sedang mereka bahas. Dengan patuh, Mu Tieren menjawab bahwa topik mereka adalah ujian bulanan. Meng Huai kemudian menjelaskan secara rinci aturan ujian. Ujian kali ini akan menentukan perwakilan akademi untuk kompetisi antar sekolah. Setiap jalur, serangan, pertahanan, kontrol, dukungan, dan spesial, akan memilih 2 orang, 1 utama dan 1 cadangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada penggunaan item, zat peningkat kemampuan, ataupun taktik curang. Semua akan diuji secara murni berdasarkan kemampuan masing-masing. Berbeda dengan simulasi sebelumnya yang lebih bebas, ujian kali ini benar-benar ketat. Ia juga mengingatkan bahwa hanya 10 orang yang akan dipilih. Jika ada siswa dari kelas lain yang masuk, maka seseorang dari kelas S akan tersingkir. Ancaman itu membuat suasana kelas menegang. Beberapa siswa mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ujian biasa, melainkan pertarungan mempertahankan status. Meng Huai menutup dengan peringatan bahwa siapapun yang gagal bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi juga posisi. Diskusi pun pecah setelah kelas berakhir. Banyak siswa langsung menentukan jalur masing-masing. Si Zhao Hua menyatakan akan mengambil jalur serangan tanpa ragu. Su Bei memilih jalur spesial, diikuti Feng Lan yang juga mendaftar meski mengakui peluangnya kecil. Feng Lan tahu kemampuannya kurang cocok untuk pertarungan langsung, tetapi ia tidak berniat menyerah begitu saja. Jiang Tianming memilih jalur kontrol, meski risikonya besar. Ia sadar kemampuannya sensitif dan dapat menarik perhatian, tetapi tetap yakin dengan pilihannya. Zhou Renji juga memilih jalur kontrol, terlihat tegang karena tahu persaingan di jalur itu sangat ketat. Ia membutuhkan posisi tersebut demi membuktikan dirinya kepada keluarganya. Mo Xiaotian pun mengumumkan akan mengikuti jalur kontrol. Hal itu mengejutkan Zhou Renji, karena Mo Xiaotian dikenal sebagai petarung ofensif. Ketika ditanya, Mo Xiaotian menjelaskan bahwa kemampuan manipulasi udaranya bisa digunakan untuk kontrol medan. Ia mengakui keputusan itu berdasarkan saran kakeknya, bukan kemauannya sendiri. Dengan itu, jalur kontrol menjadi medan pertempuran sengit antara Jiang Tianming, Zhou Renji, dan Mo Xiaotian. Ketiganya menyadari hanya 2 yang akan lolos. Sementara itu, Wu Jin menyatakan niatnya mengikuti jalur pendukung. Alasannya sederhana, ayahnya menyarankan demikian. Meski kemampuannya tidak mencolok, ia tahu perannya penting. Zhao Xiaoyu dan Su Bei memahami keputusannya, kemampuan miliknya memang cocok untuk peran itu. Su Bei sendiri tetap tenang. Ia tahu persaingan di jalur spesial tidak terlalu padat. Hanya dirinya, Feng Lan, dan Li Su. Meski begitu, ia tidak meremehkan siapapun.
Ia juga sadar bahwa jalur spesial selalu memiliki bentuk ujian paling aneh dan sulit diprediksi. Ketika papan pengumuman berisi detail ujian dipasang keesokan harinya, semua siswa berkumpul membacanya. Setiap jalur memiliki bentuk ujian berbeda. Jalur serangan bertarung langsung di arena. Pertahanan diuji dengan menahan serangan guru. Dukungan diuji melalui penyembuhan dan penguatan. Kontrol diuji melalui kerja sama tim. Namun jalur spesial berbeda. Tidak ada penjelasan sama sekali, hanya tertulis bahwa isi ujian akan diumumkan saat hari H. Ketika pelajaran berikutnya dimulai, Guru Lei Zhen menjelaskan bahwa jalur spesial memang dirancang untuk menguji kecerdikan dan kejutan. Ia menegaskan bahwa peran jalur ini adalah menciptakan variabel tak terduga di medan perang. Su Bei memahami maksudnya. Jalur spesial tidak mengandalkan kekuatan, tetapi kejutan dan pemikiran di luar kebiasaan. Zhou Renji, yang sudah gelisah, mencoba menyindir Su Bei dan Li Su. Namun sindirannya justru berbalik ketika Su Bei menawarkan untuk meramalkan hasil ujian Zhou Renji. Mendengar itu, Zhou Renji langsung panik dan pergi dengan wajah pucat, seolah takut akan ramalan buruk. Semua yang melihat memahami maksudnya. Su Bei tidak berkata apa-apa, namun justru membuat tekanan mental semakin besar. Feng Lan kemudian menyebut bahwa ia sempat melihat bayangan masa depan Zhou Renji yang suram, membuat suasana makin canggung. Su Bei tidak mengonfirmasi ataupun menyangkal, hanya tersenyum samar. Setelah kelas berakhir, Su Bei dan Li Su pergi makan bersama. Dalam perjalanan, Li Su setengah bercanda bertanya bagaimana jika muncul kuda hitam dan mereka harus berebut satu tempat. Su Bei menjawab tenang bahwa ia pasti akan lolos. Jika ada yang tersingkir, maka itu bukan dirinya. Situasi Su Bei hampir sama dengan Zhou Renji, keduanya sama-sama harus lolos seleksi. Perbedaannya, Su Bei sama sekali tidak merasa terancam. Ia tahu betul bahwa kemampuannya saat ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari semester sebelumnya. Jika ia gagal lolos, maka hanya ada dua kemungkinan, para penguji buta, atau muncul dua monster setingkat protagonis. Apapun itu, bukan hal yang bisa ia kendalikan. Li Su, yang mendengar keyakinan Su Bei, terdiam. Ia tidak bisa membantah. Dari segi kemampuan, mental, dan pengalaman, Su Bei memang berada di atas kebanyakan siswa. Satu-satunya kelemahannya hanyalah pertahanan, tetapi Su Bei selalu menghindari situasi berbahaya dengan kecepatan dan kecerdikannya. Bagi Li Su sendiri, ia tidak terlalu terobsesi dengan posisi. Ia tidak memiliki tekanan keluarga atau ambisi besar, cukup menjadi kuat sudah memuaskannya. Namun, jika ada orang luar yang masuk dan menggantikan posisi siswa S-kelas, itu tetap berbahaya. Maka ia tetap harus berusaha. Ujian dimulai pukul 8 pagi. Sejak pukul setengah 8, para siswa telah berkumpul di kelas untuk menerima pengarahan terakhir dari Meng Huai. Tidak banyak yang perlu dijelaskan, semua sudah tahu betapa pentingnya ujian ini. Meng Huai menegaskan satu hal penting, ujian jalur spesial akan dinilai secara resmi dan memengaruhi nilai keseluruhan. Ia menatap tajam Feng Lan dan Zhao Xiaoyu, yang tampak berniat santai. Mendengar itu, Zhao Xiaoyu langsung menegang, ia lupa bahwa ini bukan sekadar formalitas. Setelah pengarahan, para siswa bergerak ke lokasi ujian masing-masing. Su Bei berjalan bersama Li Su dan Feng Lan. Di tengah jalan, Su Bei bertanya apakah mereka sudah menyiapkan metode masing-masing. Jawaban mereka hampir sama, mengandalkan kemampuan masing-masing. Ketiganya tiba di ruang ujian khusus jalur spesial. Banyak siswa sudah berkumpul. Begitu Su Bei muncul, suasana berubah. Reputasinya sebagai siswa S-kelas membuat banyak mata tertuju padanya. Beberapa siswa berbisik,
merasa putus asa. Dengan Su Bei, Li Su, dan Feng Lan hadir, peluang mereka terasa mengecil. Guru pengawas mengenali mereka bertiga dan memanggil untuk registrasi. Setelah itu, mereka menunggu sambil berdiri di pinggir ruangan. Seorang siswa lama mencoba berbincang dengan Li Su, berpura-pura akrab, berharap mendapat informasi. Namun Li Su menjawab seperlunya, tidak membocorkan apapun. Tak lama kemudian, guru menjelaskan aturan, 5 siswa akan dipilih secara acak untuk menjadi target, dan peserta harus membuat mereka meninggalkan ruangan secepat mungkin. Tidak boleh melukai, tidak boleh melanggar aturan, dan semua harus terjadi dalam batas waktu 10 menit. Suasana menegang. Bagi banyak orang, ini tugas yang sulit, mengusir orang tanpa kekerasan, sementara mereka boleh melawan secara pasif. Giliran pertama jatuh pada Su Bei. Ia melangkah maju tanpa ragu. 5 siswa dipilih, lalu sisanya keluar ruangan. Saat ujian dimulai, 5 siswa itu langsung bersiaga, bersiap menghadapi serangan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Tanpa gerakan mencolok, tanpa suara keras, satu persatu siswa mulai bereaksi aneh. Salah satu memegangi perutnya dan berlari keluar, merasa ingin ke toilet. Yang lain menerima panggilan telepon darurat dan panik keluar. Seorang lagi berteriak melihat kecoa yang tidak ada, lalu kabur. Sisanya ikut keluar karena refleks atau ketakutan. Semua itu terjadi dalam waktu sangat singkat. Guru pengawas terdiam, melihat jam. Baru 10 detik berlalu. Su Bei berdiri tenang, tidak menunjukkan apapun. Ia hanya menatap guru dengan ekspresi datar. Guru itu menelan ludah dan mengumumkan hasilnya, semua target keluar dalam 10 detik. Lulus. Para siswa di luar terdiam. Mereka baru menyadari bahwa semua kejadian tadi adalah hasil dari kemampuan Su Bei, ilusi yang begitu sempurna hingga menyerang persepsi, emosi, dan insting secara bersamaan. Bahkan mereka yang menyaksikan dari luar merinding. Setelah itu, Su Bei duduk di sisi ruangan menunggu giliran berikutnya. Tak lama, Li Su maju. Begitu ujian dimulai, Li Su menunjukkan kekuatan sejatinya. Ia menciptakan ilusi yang lebih halus, lebih dalam. Para peserta mulai bereaksi aneh, meraba udara, menghindar, menjerit, seolah terperangkap dalam dunia lain. Bahkan mereka yang sadar sedang diuji tidak mampu melawan sensasi yang ditanamkan ke dalam pikiran dan indera mereka. Beberapa menit kemudian, satu persatu mereka keluar dengan wajah pucat. Ketika waktu dihitung, hasilnya menunjukkan bahwa Li Su hanya butuh sedikit lebih dari 2 menit. Para penonton terdiam. Tidak ada yang menyangka ia telah mencapai tingkat setinggi itu. Saat ditanya, Li Su dengan jujur menjawab bahwa ia telah memasuki tahap kedua dari kemampuan ilusi, tahap di mana target tahu itu ilusi, tetapi tetap tidak bisa melepaskan diri darinya. Pernyataan itu membuat banyak siswa bergidik. Bahkan Su Bei pun mengakui dalam hati bahwa kemampuan itu berbahaya. Dengan demikian, 2 posisi teratas di jalur spesial hampir pasti ditentukan. Su Bei dan Li Su telah menunjukkan jarak yang terlalu jauh dibandingkan peserta lain. Ujian masih berlanjut untuk peserta berikutnya, tetapi hasilnya sudah dapat ditebak. Di hari itu, semua orang menyadari satu hal, jalur spesial bukan tempat bagi orang biasa, hanya mereka yang benar-benar berada di luar standar bisa bertahan. Ujian berlanjut setelah kemampuan Li Su membuat seluruh peserta terdiam. Semua orang menyadari bahwa ada perbedaan besar antara sekadar mampu menciptakan ilusi dan benar-benar menguasainya. Saat guru memanggil peserta berikutnya, suasana menjadi tegang. Selanjutnya, Feng Lan. Feng Lan menoleh sekilas ke arah Su Bei, memastikan tatapan mereka bertemu, lalu melangkah masuk. Guru pengawas, yang mengetahui kemampuan Feng Lan, tampak menghela napas pelan.
Ia sudah menduga bahwa ujian ini tak akan berjalan normal. Meski begitu, ia tetap menekan tombol mulai dan memberi isyarat agar Feng Lan memulai. Begitu masuk, Feng Lan tidak melakukan apapun selain berkata dengan tenang, ruang kelas ini akan terbakar. Semua orang terdiam. Guru refleks ingin menghentikannya, namun ragu. Ia takut interupsi justru merusak proses ujian. Maka ia menahan diri dan berdiri di luar bersama Feng Lan. Di dalam ruangan, hanya tersisa 5 peserta ujian. Mereka saling berpandangan, tidak yakin apakah ucapan Feng Lan serius atau sekadar gertakan. Seorang pemuda berambut hijau mencibir dan melambaikan tangan dengan santai, mengatakan bahwa meskipun Feng Lan memiliki kemampuan ramalan, mustahil ruang kelas benar-benar terbakar begitu saja. Namun seorang gadis langsung membalas dengan wajah tegang. Ia tahu reputasi keluarga Feng. Jika Feng Lan mengatakan sesuatu akan terjadi, maka besar kemungkinan itu bukan kebohongan. Kata-katanya membuat suasana semakin mencekam. Kegelisahan merambat cepat. Guru yang berdiri di luar pun mulai berpikir keras. Jika memang terjadi kebakaran, itu berarti serangan eksternal. Ia ragu apakah harus menghentikan ujian atau tidak. Menghentikannya berarti melanggar prosedur, tetapi membiarkannya berisiko besar. Kebimbangan itu menular pada para peserta. Akhirnya, seorang gadis tidak tahan lagi. Ia berdiri dan berkata bahwa ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya hanya demi nilai. Ia keluar dari ruangan. Keputusan itu memicu reaksi berantai. Peserta lain ikut keluar, satu persatu. Tinggal satu orang yang bertahan, pemuda berambut hijau, yakin bahwa Feng Lan sedang menggertak. Namun waktu terus berjalan, dan tidak ada tanda-tanda Feng Lan kembali masuk untuk membantah ramalannya. Keringat mulai muncul di dahi pemuda itu. Akhirnya, tepat sebelum batas waktu, ia menyerah dan berlari keluar. Guru segera menghentikan ujian dan mencatat waktunya. Saat itulah Subei berbicara dari belakang, tenang namun jelas. Api itu sudah menyala. Semua orang menoleh. Di lantai kelas, sebuah bola kertas kecil terbakar perlahan. Guru terkejut. Kau yang melemparkannya. Subei mengangguk ringan. Bukankah memang terbakar? Semua terdiam. Secara teknis, ramalan Feng Lan benar. Beberapa peserta tampak terpukul oleh kenyataan itu. Salah satunya bahkan terduduk lemas, menyadari bahwa mereka kalah bukan karena kemampuan, tetapi karena rasa takut. Saat ditanya bagaimana api itu bisa muncul, Subei menjelaskan bahwa Feng Lan telah memberi isyarat padanya sebelumnya. Sementara perhatian semua orang tertuju pada kelas, ia menggulung kertas dan Qi Huang menyalakannya secara diam-diam. Qi Huang mengakui bahwa ia melakukannya atas isyarat mata Subei, meskipun sempat ragu. Tidak ada kata-kata, hanya pemahaman diam-diam. Feng Lan membenarkan hal itu. Ia tidak bisa menciptakan api sendiri karena larangan ramalan yang mengarah pada pemenuhan diri. Namun memberi petunjuk bukanlah pelanggaran. Subei memahami maksudnya sejak awal. Itulah mengapa ia langsung bertindak. Diskusi pun berlanjut. Beberapa siswa mempertanyakan mengapa Feng Lan begitu yakin Subei akan mengerti. Feng Lan hanya menjawab singkat bahwa ia mempercayainya. Ujian pun berlanjut ke peserta berikutnya. Kali ini, seorang siswa kelas A maju. Kemampuannya memungkinkan dia mengendalikan benda lunak seperti kain. Begitu ia menyentuh pakaian seseorang, ia bisa mengendalikannya. Ia berniat memanfaatkan kemampuan itu untuk memaksa peserta lain keluar. Namun ketika ujian dimulai, Subei juga termasuk di antara para target. Melihat itu, si peserta ragu. Ia tahu reputasi Subei. Tetapi ambisi mengalahkan S-Class membuatnya tetap maju. Ia mulai dengan mengejar peserta lain, membuat mereka panik dan mundur. Namun perlahan,
arah pergerakannya mengarah ke Su Bei. Su Bei memperhatikan dengan tenang, lalu berpindah posisi, duduk di atas lemari dinding. Dari sana, ia mengamati gerakan lawan. Semua orang menyadari arah permainan. Jika peserta itu berhasil menyentuh Su Bei, maka ia akan menang besar. Namun jika gagal, akibatnya akan fatal. Ketika jarak cukup dekat, peserta itu melompat, berniat meraih pakaian Su Bei. Namun Su Bei bergerak lebih cepat. Alih-alih membiarkannya menyentuh pakaian, ia membiarkan tangan lawan menyentuh kulitnya. Pada saat yang sama, sebuah ger muncul dan menggores leher lawannya, cukup untuk membuatnya membeku ketakutan. Su Bei menahan posisinya, dingin dan tanpa ekspresi. Ini dihitung menyerang, kan? Ucapnya pelan. Peserta itu gemetar. Ia sadar telah kalah sepenuhnya. Guru tidak menghentikan apapun. Tidak ada aturan yang dilanggar. Ketika waktu habis, ujian dihentikan. Peserta itu masih berdiri kaku, wajah pucat, menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan karena keserakahannya sendiri. Saat ia hendak memprotes, Su Bei hanya menatapnya datar. Ia kalah bukan karena kekuatan, melainkan karena salah menilai lawan. Dan di mata semua orang, satu hal menjadi semakin jelas. Su Bei bukan hanya kuat. Ia berbahaya karena selalu tahu kapan harus bergerak, dan kapan harus diam.